Bismillahirrahmanirrahim. Berbakti pada orang tua setelah mereka tiada. Dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, ia berkata, "Baina nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idza ja'ahu rajulun min Bani Salimah, faqala ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima?" Qala, "Na'am, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa inqadhu ahdihima min ba'dihima wa silatur rahimil lati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima." Suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada datang seorang dari Bani Salimah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, "Iya, mendoakan keduanya, memohonkan ampun untuk keduanya, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia bila ada, menjalin hubungan silaturahim yang tidak bisa nyambung kecuali lantaran keduanya, dan memuliakan teman dekat keduanya." Hadis riwayat Abu Dawud dan lainnya. Dalam hadis yang lain, kita dapat melihat bagaimana bentuk berbakti pada orang tua yang telah meninggal dunia lewat berbuat baik kepada seseorang dari teman dekat orang tua. Ibnu Dinar meriwayatkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah bercerita bahwa ada seorang lelaki Badui bertemu dengannya di tengah perjalanan menuju Makkah. Kemudian Abdullah bin Umar memberi salam dan mengajaknya untuk naik ke atas keledainya serta memberikan sorban yang dipakainya di kepalanya. Ibnu Dinar berkata kepada Ibnu Umar, "Semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu. Sesungguhnya orang itu adalah orang Badui dan sebenarnya ia diberi sedikit saja sudah senang." Abdullah bin Umar berkata, "Sesungguhnya ayah Badui tersebut adalah kenalan baik ayahku, Umar bin Khattab. Sedangkan saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna abarrol birri silatul waladi ahla wuddi abi." Sesungguhnya sebaik-baik bentuk berbakti, baktinya bakti, adalah seseorang yang menyambung hubungan dengan seseorang dari kenalan baik orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Juga banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Di antaranya, memenuhi janji kedua orang tua kita ketika mereka telah meninggal dunia. Misalnya, ada janji yang belum dapat ditunaikan oleh orang tua kita, atau sudah memulai janji itu dilaksanakan, namun juga belum tuntas. Semasa hidupnya orang tua berjanji akan menyantuni anak yatim misalnya, akan memberikan beasiswa kepada seorang anak misalnya, namun keburu orang tua meninggal dunia. Siapa yang melanjutkan janji itu? Tentu tidak lain dan tidak bukan adalah anak-anaknya. Berikutnya adalah bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa rahasianya? Ternyata ketika kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada seorang malaikat yang menyampaikan dan memberitahukan sholawat kita ini kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka serta-merta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membalasnya dengan mendoakan baik. Untuk siapa? Untuk yang bersholawat dan menyebut nama orang tuanya. Karena malaikat pelapor tadi menyampaikan, "Ya Rasulullah, bahwa Fulan bin Fulan telah bersholawat kepadamu." Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas kehendak dan cara yang hanya Allah yang tahu, menyampaikan doa kebaikan kembali kepada yang mengucapkan sholawat tadi dengan menyebut nama Fulan bin Fulan. Disebutlah nama yang baca sholawat dan juga nama orang tuanya. Dengan sendirinya, doa itu tidak hanya kembali kepada kita yang baca sholawat, tapi juga kepada orang tua kita. Entah orang tua kita masih hidup, entah orang tua kita sudah meninggal, namun jelas-jelas tetap mendapatkan fasilitas doa dari Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita bersolawat kepadanya. Shallu ala Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga beberapa hal ini bisa diamalkan. Selama masih hidup, itulah kesempatan kita terbaik untuk berbakti pada orang tua kita. Karena berbakti pada keduanya adalah jalan termudah untuk masuk surga.